Melanjutkan cerita sebelumnya. Seleksi masuk Sekte 1. 2 minggu berlalu, Lin Feng sampai di Sekte Pedang Api tanpa halangan berarti. Pedang berkarat miliknya disimpan di cincin ruang dimensi karena berat pedang itu menghambat saat melesat menuju Sekte Pedang Api. Selama perjalanan itu, Lin Feng meninggalkan kultivasinya dan menelan beberapa pil kultivasi yang diracik. Berkat usaha kerasnya itu kultivasinya meningkat menjadi tingkat pembentukan ke-6. Di Sekte, sudah berkumpul ribuan calon murid yang akan mengikuti seleksi. Mereka berasal dari klan besar ataupun kecil, kota ataupun desa dari segala penjuru provinsi Bintang Biru. Mereka memenuhi wilayah lapang di depan gerbang Sekte Pedang Api. Sekte Pedang Api terletak di wilayah pegunungan Kunlun yang memiliki banyak perbukitan yang menjulang tinggi ke langit. Lin Feng dapat menyaksikan bangunan-bangunan megah dari luar sekte. Meskipun Sekte Pedang Api merupakan sekte kecil di provinsi Bintang Biru, sekte ini benar-benar megah, gumamnya. Lihat di sana. Apa dia benar-benar akan mengikuti seleksi? Beberapa peserta mulai memperhatikan dan merendahkan Lin Feng. Apa dia meremehkan setiap pedang api? Bagaimana anak dengan kultivasi tahap pembentukan ke-6 berpikir untuk ikut seleksi masuk sekte? Dia bahkan tidak layak untuk sekedar menjadi tukang sapu sekte. Bagaimana bisa dia tidak tahu malu seperti itu? Sahut lainnya. Rata-rata, pendekar muda yang akan mengikuti seleksi berada di tingkatan pembentukan 9 sampai pemula ketiga. Lin Feng merupakan peserta dengan tingkatan kultivasi terendah. Hal itu membuat peserta lain melihatnya dengan pandangan sinis dan merendahkan. Lin Feng tersenyum kecut mendengar bisik-bisik dari peserta lain. Di mana-mana ada saja orang-orang seperti mereka, gumamnya, kemudian mulai aju dengan gunjingan peserta lain. Wus, bam. Sebuah pedang melayang dari salah satu bangunan di atas bukit, melesat keluar sekte, kemudian menancap di tanah di tengah kerumunan peserta seleksi. Beberapa peserta terhentak kaget. Beruntung mereka bisa menghindari dari tempat jatuhnya pedang tersebut. Bersamaan dengan hal itu, seorang tetua melesat mengikuti pedang yang dilesatkan tetua itu. Kemudian, berdiri di atas pedang yang menancap di atas tanah, penuh dengan aura kewibawaan. Siapa orang itu? Tanya para peserta penuh dengan kekaguman. Lin Feng juga sangat mengagumi tetua itu. Dia menyaksikan jika pedang itu melesat seperti anak panah dari sebuah bukit yang sangat jauh di dalam sekte. Hal seperti itu sangat sulit dilakukan oleh orang biasa, dan diperlukan sebuah teknik yang luar biasa. Perkenalkan, aku adalah Tetua Zhang. Tahun ini aku akan membuat aturan seleksi memasuki Sekte Pedang Api, ucap Tetua Zhang dengan sangat lantang. Para peserta seleksi masih hening, menyaksikan Tetua Zhang, dan hanya mendengarkan perkataannya. Ketua Zhang berada di tingkatan Raja ke-7, dan auranya membuat takut peserta seleksi untuk sekedar berbicara atau berbuat gaduh. Tetua Zhang melanjutkan perkataannya, untuk dapat memasuki gerbang sekte, dan mengikuti seleksi. Kalian harus mengelilingi gunung sebanyak 100 kali, jika merasa tidak mampu maka entah saja dari sekte ini. Hanya 500 peserta yang berhasil pertama kali mengelilingi gunung yang berhak mengikuti seleksi. Dilarang menggunakan tenaga dalam. Aku akan mengetahui jika kalian berani menipuku. Beberapa peserta menelan ludah mendengarnya. Pegunungan Kunlun sangat luas, butuh berhari-hari untuk dapat mengelilingi gunung tersebut selama 100 kali putaran, tanpa tenaga dalam atau teknik meringankan tubuh. Apa Tetua Zhang bermaksud menyiksa kami? Beberapa peserta mulai tidak percaya diri. Mereka menganggap jika aturan seperti itu merupakan suatu penindasan, tetapi mereka tidak punya pilihan lain jika ingin memasuki Sekte Pedang Api yang mereka idam-idamkan. Jangankan 100 kali, 1000 kali dengan beban berat pun dapat aku lakukan, gumam Lin Feng. Sekitar 10 peserta, di sekeliling Lin Feng mengumpat dan memaki Lin Feng yang beromong kosong berlebihan. Dasar sampah, paling-paling kamu hanya dapat berlari setengah putaran. Apa kamu menjadi gila, karena aturan yang menyiksa seperti itu dan membual? Sahut peserta lain. Apa kalian mau bertaruh denganku? Tanya Lin Feng kepada sekitar 10 peserta yang ada sekelilingnya itu. Memang apa yang kamu miliki?
Tanya salah satu peserta. Aku memiliki banyak harta, tetapi bukan itu yang akan aku pertaruhkan. Bagaimana jika aku menjadi pelayan kalian, masing-masing selama 1 bulan secara bergantian? Pancing Lin Feng. Sekitar 10 peserta mulai saling pandang, mereka merasa hal itu sangat menarik. Lalu, apa yang kamu inginkan dari kami? Kalian harus menyerahkan semua harta berharga kalian. 10 peserta mengangguk-anggukan kepala mereka. Baiklah, kami akan bertaruh denganmu. Mereka tanpa berpikir panjang menerima taruhan yang lempeng buat. Mereka merasa jika Lin Feng tidak mungkin sanggup berlari mengelilingi pegunungan Kunlun, apalagi sebanyak 100 kali. Hentikan bisik-bisik kalian dan lakukan mulai dari sekarang. Tetua Zhang kembali angkat bicara, dan mulai menyuruh peserta untuk melakukan hal yang dia sudah ucapkan. Para peserta kemudian mulai berlari, untuk mengelilingi Gunung Kunlun. Sementara itu ratusan peserta yang merasa tidak mampu, memilih untuk membubarkan diri dan kembali ke tempat asal mereka. Sampah. Cepat berlari. Kami akan mengikuti di belakangmu, jangan berpikir untuk kabur dari kami. Ucap salah satu peserta yang bertaruh dengan Lin Feng. Tetapi Lin Feng masih berjalan santai, di saat peserta lain sudah berlari secepat mungkin untuk menjadi yang pertama. Apa sampah lemah seperti kalian mampu mengikutiku jika aku berlari, ledek Lin Feng? Hahaha. Apa kamu barusan mengatakan kami sampah? Jika kami yang berada di tingkat pembentukan ke-9 sampai pemula pertama merupakan sampah, lalu julukan apa yang pantas untukmu? Maki 10 peserta itu. Aku akan membawa beban berat agar kalian dapat sedikit mengimbangi kecepatan berlariku. Lin Feng mengeluarkan pedang berkarat miliknya dari cincin ruangan dimensinya. Ke-10 peserta memandangi Lin Feng dengan penuh keheranan mendengar perkataannya. Apakah maksudmu dengan beban? Hanya pedang berkarat seperti itu, tidak akan mempengaruhi langkahmu, kami pun bisa melakukannya. Ke-10 peserta kemudian memutuskan mengikuti langkah Lin Feng mengeluarkan pedang mereka masing-masing dan meletakkannya di punggung. Pedang kalian berbeda dengan pedang milikku, ujar Lin Feng. Hahaha, memang berbeda. Milikmu hanya pedang berkarat biasa tanpa tingkatan, sementara pedang dari kami merupakan pusaka dengan tingkatan tinggi. Lin Feng kemudian melempar pedang miliknya ke tanah di hadapan 10 peserta tersebut. Kalian bisa mencobanya. Salah satu peserta kemudian berusaha mengangkat pedang berkarat milik Lin Feng. Dia menyipitkan alis setelah berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak mampu mengangkat pedang tersebut. Sial. Pedang apa ini? Ada apa? Sahut peserta lain. Pedang ini sangat berat, aku tidak dapat mengangkatnya. Ke-10 peserta secara bergantian berusaha mengangkat pedang berkarat milik Lin Feng. Tetapi tidak ada satupun yang bisa mengangkatnya. Bagaimana? Apa kalian sudah yakin? Serahkan saja semua harta kalian kepadaku. Hanya mengangkat pedang saja tidak becus, aku sudah pasti dapat mengelilingi gunung ini dan memenangkan pertaruhan. Ucap Lin Feng. Seleksi masuk Sekte 2. Lin Feng dengan santai mengambil pedang berkarat miliknya dari tanah dan menaruh di punggungnya. Ke-10 peserta itu menelan ludah, tidak menyangka bahwa pedang berkarat milik Lin Feng ternyata memang berat. Lin Feng bahkan terlihat santai saat membawa pedang berkarat di belakang punggungnya, seperti tidak ada beban sama sekali. Bah, bagaimana kamu melakukannya? Apa kamu monster? Gumam mereka terbata-bata. Lin Feng menghela napas, kemudian meninggalkan mereka, mulai berlari mengelilingi Gunung Kunlun. 10 peserta itu hanya bisa mengikuti Lin Feng dengan wajah mereka yang terlihat aneh. Aku tidak seharusnya bertaruh dengannya, gumam salah satu peserta. Sudahlah. Nasi sudah menjadi bubur, kecepatan berlarinya bahkan masih terlihat mengagumkan meskipun membawa pedang seberat itu. Sahut lainnya. Aku menjadi sedikit takut dengannya, dia seperti monster, bagaimana bisa berlari sangat cepat dengan membawa beban berat seperti itu tanpa dengan tenaga dalam. Aku tidak boleh menyinggung orang sepertinya. Benar. Kehilangan harta berharga milik kita lebih baik daripada harus menyinggungnya. Ke-10 peserta yang bertaruh dengan Lin Feng memilih meninggalkan kesan yang baik terhadap Rimpang. Ribuan peserta terus berlari mengelilingi gunung,
satu persatu dari mereka tumbang dan menyerah hanya setelah beberapa kali putaran. Lin Feng melesat tanpa sedikit pun terlihat kelelahan. Baginya, memiliki kekuatan fisik di luar nalar, mengelilingi Gunung Kunlun tanpa tenaga dalam merupakan hal yang mudah. Sementara itu, ke-10 peserta yang bertaruh dengan Lin Feng sudah banyak yang menyerah melakukannya. Peserta lain mulai memperhatikan Lin Feng. Lin Feng melesat sangat cepat, seolah-olah tidak ada beban. Di saat yang lainnya kehabisan nafas hampir mati. Apa dia berbuat curang dengan menggunakan tenaga dalam? Gumam peserta yang menyaksikan Lin Feng berlari tanpa kesusahan. Tidak hanya di kalangan peserta, Tetua Zhang pun mulai memperhatikan Lin Feng. Tetua Zhang terlihat hanya bersila di atas gagang pedangnya yang menancap di tanah sambil memejamkan mata. Meskipun begitu, Tetua Zhang dengan tekniknya, telah mengedarkan alam bawah sadarnya untuk dapat menyaksikan peserta seleksi yang sedang mengelilingi Gunung Kunlun. Tetua Zhang bergumam, anak muda itu benar-benar luar biasa, tidak hanya membawa beban berat, fisiknya juga terlihat sangat kuat. Sekte Pedang Api mungkin akan berjaya di masa depan karenanya. Selama 3 hari berlalu, peserta tanpa henti mengelilingi Gunung Kunlun. Dari sekitar 4.000-an peserta, hanya tinggal sekitar 800 yang masih bertahan. Satu demi satu peserta mulai menyelesaikan 100 putaran, begitupun dengan Lin Feng yang dapat dengan mudah menyelesaikannya. Dengan kemampuannya Lin Feng, sebenarnya tidak butuh 1 hari untuk menyelesaikan seluruh putaran. Tetapi dia memilih berlari santai mengikuti peserta lain agar tidak begitu mencolok. Lin Feng menemui ke-10 peserta yang bertaruh dengannya. Mereka menunggu Lin Feng di depan gerbang sekte dan tidak ada satupun dari mereka yang mampu mengelilingi gunung sebanyak 100 putaran. Aku berhasil menyelesaikannya, serahkan semua yang kalian miliki. Atau aku akan mengejar kalian sampai ke ujung dunia sekalipun. Gertak Lin Feng. Ke-10 peserta itu pun dengan patuh menyerahkan cincin ruang dimensi mereka kepada Lin Feng bukan karena mereka takut akan gertakan Lin Feng, mereka hanya ingin menjalin hubungan baik dengannya. Peserta lain mungkin tidak mengetahui. Jika Lin Feng berlari sambil membawa pedang berkarat seberat 250 kg. Tetapi ke-10 peserta itu mengetahui akan hal itu, dan merasa jika Lin Feng pasti dapat masuk ke dalam sekte pedang api. Mereka tidak ingin dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh seseorang yang mereka yakini dapat menjadi murid sekte pedang api, atau mereka akan mendapat masalah di masa mendatang. Oleh karenanya, ke-10 peserta itu memberikan semua milik mereka begitu saja kepada Lin Feng. Dan tidak berani mengingkari pertaruhan yang mereka sepakati sebelumnya. Lin Feng tersenyum senang, kemudian mengambil beberapa koin emas. Ambil ini untuk bekal kalian kembali ke tempat asal kalian. Lin Feng melemparkan beberapa koin emas kepada ke-10 peserta tersebut. Lin Feng melenggang masuk gerbang sekte padang api sambil memberikan tiket seleksi. Penjaga memberikan nomor urut untuk Lin Feng. Berdasarkan urutan keberapa Lin Feng menyelesaikan 100 putaran, yaitu nomor 453. Ujian seperti apa yang akan dilakukan untuk menjadi murid sekte? Gumam Lin Feng sambil memasuki gerbang sekte. Seorang penatua sekte menggiring 500 peserta seleksi memasuki sekte pedang api. Para peserta dipersilahkan istirahat terlebih dahulu, dan seleksi masuk sekte akan dilakukan keesokan harinya. Peserta seleksi berbisik-bisik tentang ujian yang akan dilakukan. Ujian seleksi masuk sekte sangat berbeda setiap tahunnya. Hal ini sangat berkaitan dengan tetua yang ditugaskan oleh patriark untuk mengurusi aturan seleksi masuk sekte. Tetua Zhang merupakan tetua yang cukup aneh dan unik. Para peserta menerka-neraka tentang ujian yang akan diberikan oleh ketua Zhang, dan menyiapkan diri. Menurutmu, ujian apa yang akan dilakukan jika melihat dari sisi ketua Zhang? Tanya salah satu peserta ke peserta lainnya. Menurut yang aku tahu, tetua Zhang sangat mengedepankan dasar-dasar bela diri. Tapi, aku tidak memikirkan ujian seperti apa yang diinginkan oleh ketua Zhang. Kita lebih baik memulihkan tenaga, berlatih dan mempersiapkan diri malam ini, balas peserta lain. Lin Feng menuju ke barak yang telah dipersiapkan untuknya. Dia mencoba menjalin hubungan baik dengan peserta lain.
Tetapi, para peserta mengajukannya, karena merasa akan menurunkan harga diri mereka jika berdekatan dengan Lin Feng yang hanya berada di tahap pembentukan ke-6. Sial. Apa tidak ada satupun peserta yang tidak melihat kemampuan orang lain? Gerutu Lin Feng. Keesokan harinya, 500 peserta kembali berkumpul. Mereka digiring menuju ke sebuah bangunan yang cukup tinggi. Bangunan tersebut merupakan sebuah menara yang akan digunakan untuk seleksi babak pertama. Seperti biasa, Tetua Zhang muncul dengan cara yang mengagumkan. Dia melesat dari sebuah bukit dan menapakkan kakinya di atas menara. Selamat kepada para calon murid yang berhasil mengikuti seleksi masuk sekte. Ujian pertama akan dilakukan di dalam menara di bawahku ini. Menara ini memiliki 5 lantai, dan para calon murid harus melewati 5 rintangan yang ada di masing-masing lantai. Ucap Tetua Zhang dengan suara lantang. Beberapa peserta mulai bertanya-tanya tentang apa yang ada di dalam menara di hadapan mereka. Tetua Zhang, apa yang harus kami lakukan di dalam menara? Beberapa murid memberanikan diri untuk bertanya kepada Tetua Zhang. Penatua Mang, jelaskan pada mereka mengenai ujian pertama kali ini. Ucap Tetua Zhang memerintah seseorang penatua yang ada di depan pintu masuk menara. Penatua Mang mengangguk, kemudian mulai menjelaskan kepada peserta seleksi. Di dalam menara ini terdapat boneka kayu, dan kalian harus mengalahkannya untuk menuju ke lantai berikutnya. Semakin tinggi lantai, semakin banyak dan tinggi pula kekuatan dari boneka kayu yang akan kalian hadapi. Boneka kayu yang akan kalian hadapi, bukanlah boneka kayu biasa. Boneka kayu itu dibekali dengan sebuah pedang, dan kalian bisa melakukan cara apapun untuk dapat mengalahkan boneka-boneka yang ada di dalam menara. Waktu kalian hanya 5 menit berada di dalam menara, dan diharuskan melewati semua lantai menara untuk dapat mengikuti ujian seleksi berikutnya. Lanjut Penatua Mang. Seleksi masuk Sekte 3. Penatua Mang memulai ujian pertama seleksi masuk sekte. Para peserta akan masuk satu persatu ke menara berdasarkan nomor urut mereka saat memasuki gerbang sekte. Tetua Zhang duduk bersila di atas atap menara. Dia mengedarkan kesadarannya ke dalam menara sehingga dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalamnya. Peserta pertama memasuki lantai 1 menara dan sebuah boneka kayu yang mirip seperti manusia menyambutnya. Boneka yang harus dihadapi di tingkat 1-5 dapat bergerak karena jimat formasi yang ditempelkan di belakang punggung boneka-boneka kayu tersebut. Semakin tinggi lantai di menara, semakin tinggi pula tingkatan jimat yang diberikan. Boneka kayu tersebut dapat melakukan teknik berpedang tingkat dasar. Meskipun begitu, para peserta tidak harus meremehkannya karena teknik dasar boneka kayu itu sangat sempurna. Sesuai teknik berpedang Sekte Pedang Api. Hanya boneka kayu, apa hebatnya? Gumam peserta pertama kemudian mulai menyerang boneka kayu yang menghalangi langkah menuju lantai kedua. Peserta pertama menyerang dengan membabi buta, akan tetapi boneka kayu itu tidak mudah tumbang. Dan terus menghalangi langkahnya menuju tangga untuk naik ke lantai berikutnya. Terang, terang, terang. Peserta pertama terus menyerang dengan teknik berpedangnya. Boneka kayu di lantai pertama cukup mudah untuk dihadapi, dan peserta pertama dapat naik ke lantai berikutnya dalam waktu kurang dari 1 menit. Di lantai kedua, peserta pertama itu kembali disambut oleh boneka kayu. Dia kembali menyerang agar tidak kehabisan waktu. Peserta pertama menyerang boneka kayu itu. Dia juga mencari celah untuk dapat menyelinap naik ke tangga. Tetapi, boneka kayu terus menghalangi langkahnya. Pedang mata air. Peserta pertama mengeluarkan salah satu teknik andalannya. Tetapi, boneka kayu di lantai 2 dapat menghalaunya dengan mudah. Soal boneka ini ternyata sangat merepotkan, gumam peserta pertama. Dia sedikit kesal karena di lantai 2 saja sudah menghabiskan waktu 1 menit lebih. Sementara itu, peserta lain yang ada di luar menara dapat mengetahui keberadaan peserta di dalam menara dengan pertanda lampu yang akan menyala di setiap lantai jika peserta memasuki lantai itu. Apa melawan boneka kayu sangat susah? Kenapa dia sangat lama di lantai kedua? Gumam peserta bertanya-tanya tentang kekuatan boneka kayu yang ada di dalam menara. Apa aku bisa melalui 5 lantai?
Peserta pertama itu cukup hebat dan dia cukup lama di lantai kedua, sahut peserta lain sadar kemampuannya. Pedang tiga mata air. Peserta pertama itu terpaksa menggunakan teknik andalannya di lantai kedua. Dia bergerak zigzag kemudian mulai beradu pedang dengan boneka kayu dengan gerakan yang lincah. Saat melihat kesempatan, peserta pertama berlari cepat menuju ke tangga menghindari boneka kayu tersebut. Dia berhasil melalui lantai kedua dan menuju lantai ketiga. Peserta pertama menelan ludah dia melihat dua boneka kayu yang ada di lantai tiga menara. Apa Tetua Zhang bermaksud mendepak seluruh peserta seleksi? Sial. Hanya satu boneka saja dapat menguras banyak tenaga dan aku terpaksa mengeluarkan jurus andalanku. Bagaimana aku bisa menghadapi dua boneka sekaligus? Gumamnya frustasi. Tetua Zhang tidak ingin jika murid yang memasuki sekte pedang api memiliki dasar berpedang yang buruk. Peserta yang tidak mempelajari teknik dasar berpedang dengan benar, tidak mungkin bisa melewati ujian pertama. Namun, bagi jenius muda yang menguasai teknik dasar berpedang, ujian pertama itu dapat dengan mudah dilalui. Tetua Zhang telah memprediksi jika mereka yang benar teknik dasar berpedangnya, tidak butuh waktu sampai 5 menit untuk menyelesaikan ujian pertama itu. Peserta pertama mulai terlihat kelelahan menghadapi dua boneka kayu. Dia sudah mengeluarkan berbagai macam teknik tapi tidak mampu menghadapi dua boneka kayu itu. Selain gerakan pedang dari boneka kayu yang sempurna, boneka kayu itu juga memiliki gerakan yang cepat, sangat berbeda dengan boneka kayu di lantai ke-1 dan kedua. 5 menit berlalu dan peserta pertama masih berada di lantai ketiga. Peserta itu gagal dalam ujian seleksi dan tidak dapat mengikuti ujian berikutnya. Dia keluar dari menara dengan wajah yang cemberut dan tertunduk lesu. Saudara, boneka kayu seperti apa yang ada di dalam menara? Tanya peserta lain kepada peserta pertama yang telah keluar dari menara. Boneka itu sangat hebat. Siapa yang bisa lolos dari ujian pertama seperti itu? Balas peserta pertama itu. Jangan samakan kami dengan kamu yang lemah. Lin Feng angkat bicara membuat peserta lain menengok ke arahnya. Beberapa peserta mengerutkan kening melihat Lin Feng yang berbicara. Siapa yang menyuruhmu berbicara? Maki mereka. Lin Feng menggaruk kepalanya yang tidak gatal kemudian mendengus pelan. Apa aku salah berbicara? Kenapa mereka tampak murka denganku? Memang dia lemah, ujian pertama saja tidak bisa dilalui. Kamu tidak salah berbicara, tetapi, lihatlah dirimu. Bahkan kamu lebih lemah dari peserta itu. Paling lantai 1 pun tidak dapat kamu lalui, ujar peserta yang berada dekat dengan Lin Feng. Benar, mungkin kamu beruntung bisa menyelesaikan 100 putaran mengelilingi Gunung Kunlun tetapi, ujian ini berbeda boneka itu mungkin saja akan membunuhmu, sahut peserta lain. Cih, hanya boneka apa hebatnya sebuah boneka? Desah Lin Feng. Kamu meremehkan kekuatanku. Aku bahkan yang pertama kali menyelesaikan 100 putaran dan bersusah payah menghadapi boneka di menara. Kutuk peserta pertama jengkel dengan Lin Feng yang menyebutnya lemah. Apa kamu mau bertaruh denganku? Lin Feng tersenyum seolah keberuntungan berada di tangannya. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Aku akan memberi semua uang dan sumber daya yang aku miliki kepadamu jika kamu berhasil melewati lantai 1, ujar peserta pertama. Tidak ada salahnya aku memiliki tingkat kultivasi yang rendah, ini menjadi sebuah keberuntungan, batin Lin Feng. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Lin Feng. Aku ingin kamu merangkak di bawah kakiku dan meminta maaf padaku, itu saja sudah cukup. Aku tidak yakin kamu memiliki banyak uang dan sumber daya. Hahaha, benar, aku juga akan bertaruh dengan uang dan sumber daya milikku. Tetapi jika kamu berhasil sampai ke lantai 3, aku bertaruh dengan pakaian yang kamu kenakan. Sahut peserta lainnya mulai tertarik. Aku ingin kamu merangkak di bawah kakiku. Beberapa peserta lain terpancing dan mulai ikut bertaruh dengan Lin Feng. Sekitar belasan peserta merelakan harta dan sumber daya mereka untuk dipertaruhkan.
Lin Feng semakin senang karena pundi uang dan sumber daya miliknya akan semakin bertambah. Aku menerima pertaruhan kalian semua. Tetapi aku akan mengaku kalah jika aku tidak bisa menyelesaikan ujian pertama ini. Tetua Zhang yang menguping pembicaraan peserta dari atas ketinggian menara, mulai tertarik dengan Lin Feng. Hahaha. Bocah itu sangat menarik meskipun kultivasinya rendah. Bagaimana bisa ujianku dijadikan ajang pertaruhan? Aku semakin ingin melihat teknik pedangnya dalam menghadapi boneka kayu yang ada di menara. Bersambung.